Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini saya menyampaikan yang merupakan perkenalan pada saudara-saudara dimanapun berada. Karena 10 tahun terakhir ini saya sering mengisi tausiah ataupun ceramah baik pada peringatan Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, penyambutan Ramadan, tausiah, pernikahan, dan acara-acara lainnya. Oleh karena itu, di sini saya menyampaikan siapa saya ini yang sebenarnya. Saya lahir tanggal 30 Oktober 1963 di Desa Portibi Julu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dulu masih Kecamatan Padang Bolak dan masih Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah saya lahir, oleh ayah ibu saya diberi nama Hajar Harahap. Seperti kata pepatah orang Tapsel, magodang-godang cimun. Ketika saya berumur belum genap 5 tahun, yaitu di tahun 1968, ayah meninggal dunia. Saya adalah anak yang keempat bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dan sekarang yang masih hidup cuma saya dan kakak saya, ibu saya, yang bertempat tinggal di Desa Ganal, Kecamatan Puristak, Kabupaten Padang Lawas. Masuk SD tahun 1971 dan tahun 1976 setelah lulus sekolah dasar, saya pun masuk di salah satu pesantren, yaitu Madrasah Al-Mukhtariyah Cabang Aloban tahun 1977, yang merupakan cabang dari pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua, atau boleh dibilang masih lokal jauh daripada pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua. Di tahun 1978 saya diasuh oleh nenek saya, yaitu ibu dari ibu, karena ibu meninggalkan saya seorang diri, tanpa ayah, tanpa ibu. Dibilang ibu telah ada tapi masih ada, karena ibu menikah lagi dengan orang lain. Saya pun hidup bersama nenek yang pas-pasan pada hari itu. Tahun 1980 luluslah saya
pesan tersebut, yaitu menyandang ijazah sanawiyah. Karena kelangkaan para alim ulama atau guru-guru ataupun ustadz, terutama di kampung kami, Desa Portibijulu, hampir kalau saya datang untuk salam Jumat, waktu itu saya masih kelas 2 sanawiyah, saya sudah sering disuruh oleh orang tua menjadi khotib pada sholat Jumat di desa kami, Desa Portibijulu. Akhirnya terbiasa. Kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Di tahun 1982, waktu itu saya masih kelas 2 aliyah. Karena kekurangan daripada biaya pada saat itu, dan juga opung saya ataupun nenek saya pun hidupnya adalah dari belas kasihan orang lain, saya pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Akhirnya saya pergi ke perantauan ke kota Medan pada saat itu. Rupanya pengalaman di perantauan pun tanpa ijazah, kita payah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi zaman sekarang ini. Oleh karena itu di tahun 1983 saya menikah. Di waktu itu saya berumur 20 tahun dengan seorang wanita dari Baik Tunjang, Kecamatan Baruni Tengah. Hidup sudah banyak saya jalani, mulai dari dagangan kecil-kecilan, jual es keliling, jual sate keliling, itu sudah saya jalani. Tapi di tahun 2002 rumah tangga kami mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpulangnya istri tercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pun menikah lagi dengan seorang wanita dari Sabah Bangunan. Tapi tidak lama kemudian di tahun 2015 istri saya yang kedua ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya, yaitu saya pun menikah lagi dengan seorang wanita bermarga Hasibuan dari Desa Sigading, Kecamatan Pulistak, Kabupaten Padang Lawas. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Mudah-mudahan saya dan istri saya dan juga anak-anak dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini memang saya sering mengisi ceramah dalam acara Maulid Isra Mi'raj, terutama Nuzul Quran, penyambutan Ramadan dan lain-lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukanlah orang yang mempunyai ijazah aliyah karena ketiadaan biaya pada saat itu. Apalagi saya bukanlah seorang sarjana, bukan S1, bukan S2, S3.
Tapi karena kebiasaan pada waktu itu, mungkin Allah menolong saya. Allah itu maha adil, maha segala-galanya. Dia mengasihi saya dengan memberikan kelebihan lah menurut saya. Kalau dipandang dari segi pendidikan yang saya miliki, saya hanya 2 tahun menduduki bangku aliyah di pesantren. Makanya saya sebut tadi, saya tidak memiliki ijazah. Tapi karena keterbiasaan mengisi khutbah dan mengisi pengajian ibu-ibu, saya beranikan walaupun dengan ilmu yang sedikit yang saya miliki, yang saya pelajari dari guru-guru saya waktu di pesantren, dan juga setelah saya menikah. Saya juga sering mengikuti majelis taklim, pengajian-pengajian seperti di Pondok Mopang, di lain-lain tempat. Dan juga apabila ada acara Maulid Nabi dan juga acara Isra Mi'raj, di mana saja pun di sekitar desa kami, mungkin saya rajin, pada saat itu saya masih rajin mendengarkan ceramah-ceramah dari para guru-guru kami, ustadz-ustadz yang ada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mungkin dari sanalah saya terbiasa. Akhirnya di tahun 2010 yang lalu, saya pun memberanikan diri diundang oleh saudara kami dari Halongonan untuk mengisi tausiah pada peringatan Maulid Nabi yang merupakan najarnya. Akhirnya dari sana pun saya terbiasa sampai sekarang ini. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu mungkin selama ini masih banyak kekurangan, kesalahan, kehilapan. Mungkin firman dia saya sebut hadis, atau barangkali dia hadis saya sebut firman, atau barangkali dia syair saya sebut hadis atau firman. Bisa juga karena al-khotu wan nisyan sifatani dan insan. Salah dan lupa adalah 2 sifat bagi manusia. Oleh karena itu saya minta maaf pertama kepada para guru-guru kami, para penceramah, para dai-dai kami. Yang merasa saya terpanggil adalah setelah berpulangnya 2 tokoh di luar Pertiwi yang merupakan tokoh agama yang sudah terkenal, yaitu Bapak Al-Mukarram wal Muhtaram almarhum Jahrudin Harahap, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhtarisme II. Dan tidak lama kemudian disusul pula berpulangnya ke rahmatullah adik beliau, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Komaruzzaman Al-Mukhtari. Dari sanalah saya tertarik, siapa lagi yang menggantikan beliau-beliau ini untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Tapi saya bukan menganggap saya adalah seimbang dengan guru-guru kita yang sudah terkenal, tidak. Dari sana saya tertarik. Oleh karena itu saya banyak mengutip ceramah-ceramah daripada guru-guru kita yang sering saya sampaikan di peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Itu banyak yang saya petik, yang saya kutip dari guru-guru kita dahulu. Apalagi pada zaman sekarang ini, saya sering mendengar lewat YouTube atau di televisi, tapi lebih seringlah di YouTube ceramah daripada guru-guru kita seperti Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat,
Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, Al-Mukarram Ustadz Khalid Basalama, Al-Mukarram Ustadz Agim, Al-Mukarram Ustadz Das'at Al-Latif, Al-Mukarram Ustadz Buya Yahya, Al-Mukarram Deri Sulaiman, Al-Mukarram Tengku Zulkarnain, Al-Mukarram Idrus Romli, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi yang tidak sanggup saya menyampaikannya atau menyebut namanya. Kepada beliau-beliau ini saya mohon maaf, minta izin, karena apa yang disampaikan beliau-beliau ini yang saya sebut namanya tadi, saya pun sering menyampaikannya kepada masyarakat lewat tausiah, baik di Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj dan acara-acara lainnya. Oleh karena itu, saya sangat rindu untuk bertemu beliau-beliau ini yang saya sebut namanya tadi. Apalagi Ustadz Ali Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Itulah cita-cita saya, mungkin belum dikabulkan oleh Allah. Kapan bisa saya bertemu dengan beliau-beliau ini? Ustadz Ali Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamo, Ustadz Agim, Dasar Latif, Buya Yahya, Ustadz Al-Mukarram Diri Sulaiman, dari Tengku Zulkarnain, dan Idrus Romli, dan lain-lain lagi. Tapi alhamdulillah, kalau bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah, atas izin Allah, saya sudah 2 kali bertemu. Sudah 2 kali bersalaman dengan beliau, yaitu di daerah Pasir Pangarayaan, ketika beliau diundang untuk mengisi acara. Saya pun sengaja datang dari Padang Laut Utara, dari Gunung Tua, bersama rombongan berangkat ke daerah Rokan Hulu atau ke Pasir Pangarayaan, hanya untuk mendengarkan ceramah beliau, yaitu guru kita Abdul Somad. Tapi kalau bersama yang lainnya mungkin belum ditakdirkan oleh Allah, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, pertemukanlah saya dengan guru-guru saya ini. Walaupun mereka ini tidak menganggap saya sebagai murid mereka, sebagai sahabat mereka, tapi apakah salah saya? Saya bersalah. Saya sangat banyak menganggap beliau-beliau ini adalah guru-guru saya, dan saya banyak mengutip ceramah mereka ini, beliau-beliau ini, untuk saya sampaikan di masyarakat banyak. Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya ini, supaya saya bertemu dengan mereka. 1 kali pun ya Allah dalam seumur hidup saya bersalaman dengan Ustadz Ali Hidayat, Khalid Basalama, Ustadz Agim, Ustadz Dasar Latif, Ustadz Buya Yahya, Deri Sulaiman, Tengku Zulkarnain, Idrus Romli. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, janganlah saya tarik ke hadapanmu sebelum saya sempat bertemu dengan beliau-beliau ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, sekarang saya minta izin, restu kepada guru-guru kami, para habaib. Masih banyak lagi guru-guru kami yang tidak sanggup saya menyebut namanya. Izinkanlah saya menyampaikan apa yang kalian sampaikan. Saya sampaikan di masyarakat saya, di kabupaten saya, terutama di Kabupaten Padang Lawas Utara. Maafkan bila terjadi kesalahan, bila terjadi kehilapan, itu adalah kesalahan saya. Kalau ada yang baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana ada yang buruk, itu adalah berasal dari diri saya sendiri. Demikianlah sebagai klarifikasi ataupun sebagai perkenalan saya kepada saudara-saudara kami dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.